Halo, Assalamualaikum. Saya Arin di segmen Tanya Jawab seputar Bansos. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk mengenai kapan terakhir jadwal penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan dan juga BPNT untuk tahap 1 tahun 2022 ini. Pertanyaan masuk itu seperti ini. Jadi saya minta kepada semuanya untuk menonton video ini sampai selesai, apalagi buat teman-teman semuanya atau Bapak Ibu di luar sana yang memiliki pertanyaan yang sama. Dan saya juga minta dukungannya untuk share video ini ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, seperti share ke Facebook dan juga share ke WhatsApp, agar masyarakat yang lainnya, penerima bansos yang lainnya juga bisa mengetahui informasi ini. Dan jangan lupa klik subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi bansos yang terupdate di channel ini, karena di channel ini juga bisa bertanya seputar bansos. Jadi mengenai pertanyaan tersebut, ini juga banyak ditanyakan oleh para KPM yang bantuannya belum masuk, khususnya ya di tahap 1 tahun 2022 ini. Ada yang masuk BPNT-nya tapi PKH-nya yang nggak masuk, ada juga yang PKH-nya masuk tapi malah BPNT-nya nggak masuk. Bahkan ada yang dua-duanya nggak masuk untuk tahap 1 tahun 2022 ini. Sehingga dia masih bertanya-tanya, sebenarnya ini sampai kapan sih untuk penyaluran bansos PKH dan BPNT di tahap 1 ini? Karena biasanya kan itu masuknya bertahap, tidak sekaligus. Jadi terkadang Bapak Ibu di luar sana yang bansosnya belum masuk sampai hari ini masih ada harapan, masih menunggu-nunggu, apalagi ini kan belum selesai bulan Maret ya. Walaupun sebentar lagi bulan Maret ini selesai, tapi KPM yang tahap sebelumnya terima tapi di tahap ini belum terima sampai sekarang, otomatis masih berharap agar bansosnya bisa masuk di bulan Maret ini, karena di bulan April nanti itu sudah masuk ke tahap 2 tahun 2022. Jadi untuk jadwalnya itu sendiri, untuk penyaluran bansos tahap 1 tahun 2022 ini, entah itu PKH dan juga BPNT, itu sebenarnya sudah selesai semuanya tersalurkan sejak pertengahan bulan Maret kemarin, karena sudah genap kuotanya 10 juta KPM untuk PKH dan 18,8 juta KPM untuk BPNT. Jadi untuk tahap 1 ini semuanya sudah selesai, tidak ada lagi penyaluran untuk tahap 1 ini. Jadi bisa dipastikan Bapak Ibu yang belum menerima bansosnya sampai hari ini, entah itu BPNT-nya ataupun PKH-nya, bisa dipastikan bahwa data yang Bapak Ibu punya itu ada yang tidak padan, sehingga tidak masuk bantuannya di tahap 1 tahun 2022 ini. Solusinya yang pertama, Bapak Ibu harus memastikan dulu datanya Bapak Ibu itu padan Dukcapil. Jadi semua anggota keluarga yang ada di dalam kartu keluarganya Bapak Ibu itu harus dipastikan NIK-nya itu sudah online Capil atau sudah dikonsolidasikan di Capil, terutama pengurusnya dan juga yang menjadi komponen di dalam PKH kalau Bapak Ibu penerima PKH. Dan yang kedua harus padan juga dengan DTKS. Nah biasanya yang padan dengan DTKS ini adalah data yang padan dengan Capil juga, tapi tetap harus dimutakhirkan di DTKS. Dan yang ketiga, pastikan anaknya Bapak Ibu yang masih sekolah yang terdaftar sebagai komponen, misalnya anak SD atau SMP atau SMA, pastikan anak sekolahnya Bapak Ibu itu juga sudah terdaftar di Dapodik Sekolah atau Simpatika. Karena salah satu penyebab bansos tidak cair di tahap 1 tahun 2022 ini yaitu tadi, yang pertama tidak padan Capil, dan yang kedua tidak padan DTKS, dan yang ketiga anaknya itu belum terdaftar di Dapodik atau Simpatika tempat ia sekolah, makanya bansosnya tidak masuk di tahap 1 tahun 2022 ini. Bagi KPM yang tidak cair bantuannya di tahap 1 tahun 2022 ini, khususnya untuk PKH ya dan juga BPNT, itu jawabannya bisa jadi di tahap 2 atau tahap berikutnya bisa dapat bansos lagi dan bisa juga tidak. Kenapa saya bilang bisa iya dan juga bisa tidak? Karena ada beberapa penyebab bansosnya KPM itu tidak masuk di tahap 1 tahun 2022 ini. Penyebab yang pertama itu karena ada datanya yang tidak padan, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, penyebab yang berikutnya itu bisa jadi dikeluarkan karena dia terdeteksi sudah mampu secara ekonomi atau sudah tidak memiliki komponen lagi.
Nah, apabila penyebabnya ini tidak masuk bansosnya di tahap 1 ini, yaitu yang kedua, karena sudah dinyatakan tidak layak terima bansos lagi setelah dilakukannya verifikasi dan ternyata sosial ekonominya itu sudah dibilang cukup mampu, maka bisa jadi di tahap berikutnya nggak dapat bansos lagi. Tapi apabila penyebab bansosnya tidak cair di tahap 1 tahun 2022 ini, yaitu penyebab yang pertama tadi, datanya tidak padan antara Capil dan juga DTKS atau Dapodik, nah itu juga belum pasti bisa mendapatkan di tahap berikutnya. Karena kenapa? Data ini harus segera diperbaiki. Jadi apabila datanya itu tidak diperbaiki sebelum masuk ke tahap 2 nanti, maka akan kecil kemungkinan bisa mendapatkan bansos lagi atau bantuannya bisa keluar lagi. Tapi apabila diselesaikan datanya atau dimutakhirkan datanya sebelum masuk ke tahap 2, maka bisa jadi di tahap berikutnya bisa masuk lagi bantuannya. Tapi dengan catatan apabila Kementerian Sosial mengambil data terbaru untuk dijadikan dasar penyaluran bansos, karena seperti yang kita tahu untuk tahap 1 ini aja, tahap 1 tahun 2022 itu data yang diambil adalah data pemutakhiran tahap 4. Kalau data yang diambil adalah tahap 4 kemarin kan otomatis dimutakhirkannya itu pada tahap 3 sebelumnya kan. Jadi walaupun dimutakhirkan sekarang data-datanya Bapak Ibu itu, apabila nanti penyaluran tahap 2 tapi data yang diambil Kemensos bukanlah data yang terbaru, justru malah tahap sebelumnya, tetap aja bantuannya Bapak Ibu itu bisa jadi nggak masuk lagi. Jadi ya saran saya sih kepada Bapak Ibu semua yang bansosnya tidak masuk khususnya di tahap 1 ini, tanamkan di dalam dirinya Bapak Ibu ya, namanya rezeki itu nggak akan kemana, tapi tetap berusaha juga untuk memperbaiki datanya apabila ada yang tidak padan, dan hasilnya kita serahkan semuanya sama yang di pusat dan juga yang di atas. Kalau yang namanya rezeki pasti nggak akan kemana. Kalau nggak ada rezekinya di bansos, semoga rezekinya dari arah yang lain itu jauh lebih banyak lagi dibandingkan dari bansos. Baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini, dan buat yang lainnya yang mau bertanya juga seputar bansos, bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini ya. Insya Allah sebisa mungkin kami akan menjawab pertanyaan yang masuk, dan biasanya untuk pertanyaan yang menarik kami akan jawab lewat video. Sekali lagi dukung channel ini dengan cara share ke seluruh sosial media Bapak Ibu punya, seperti ke WhatsApp dan juga ke Facebook, agar masyarakat yang lainnya, KPM-KPM yang lainnya juga bisa mengetahui info bansos ini. Oke, sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum.